jam pinten niki? 8.28 berarti kira-kira setengah jam mawon nggih. Para rawuh rahimakumullah, kita melanjutkan napa ingkang didhawuhaken oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam karya beliau yaitu Adabul Alim wal Muta'allim. Kita masih melanjutkan al-babul awal yaitu fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan penjelasan ayat yang ditulis, yang dikutip oleh Hadratus Syekh, dan itu menjadi satu moto termasuk bagi Yayasan Khairiyah Hasyim, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niku kemarin sudah kita bahas. Maka kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadratus Syekh mengutip dawuh dari Abdullah Ibnu Abbas. Dados Abdullah Ibnu Abbas niki dawuh para rawuh. Kata beliau begini, Darajatul ulama'i utawi pira-pira derajate ulama fauqal mu'minina ing dalem sak dhuwure orang-orang mukmin iku bisa bi'imi'ati darajatin kelawan 700 derajat. Jadi derajatnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu di atas orang-orang yang mukmin saja. Nggih. Itu derajatnya itu 700 derajat. Terus wonten lanjutan nih, ma bainad darajataini khamsumi'ati amin. Nggih. Ma utawi sesuatu atau jarak antara dua derajat, kan tadi 700 derajat. Terus dijelaskan setiap jarak 2 derajat itu jaraknya adalah khamsumi'ati amin, itu 500 tahun. Ini sebuah bahasa, sebuah ungkapan yang menunjukkan betapa keutamaan orang yang berilmu itu luar biasa. Makanya tapi kemarin ini yang harus kita juga perhatikan, di paragraf sebelumnya itu Hadratus Syekh sudah menjelaskan ini adalah orang yang memadukan bima jama'u minal ilmi wal amal. Nah ini, jadi tidak hanya ilmu tapi juga amal. Karena banyak ternyata orang itu yang berilmu tapi kemudian tidak diamalkan. Nah kadang-kadang itu di masyarakat itu ada yang salah persepsi, dikira mengamalkan ilmu itu cukup dengan mengajar. Mengajar itu bagian dari zakatnya ilmu. Ya termasuk mengamalkan, tapi lebih pada zakatnya ilmu. Kalau mengamalkan itu adalah bagaimana ilmu yang sudah kita ketahui, apalagi ilmu-ilmu yang dulu pernah kita bahas, yang katanya Imam Al-Ghazali ini masuk kategori ilmu-ilmu yang fardu ain. Ketauhidan, ilmu-ilmu tentang bagaimana ibadah kita yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Kalau itu tidak diamalkan, ini berarti yang hati-hati ini. Jangan-jangan ada ilmu yang na'udzubillah itulah yang tidak bermanfaat. Ini yang dawuhnya di dalam Nasaihul Ibad. Itu wonten dawuh ngeten para rawuh. Arba'atun turithul hasrah. Ya.
Jadi ada ada 4 hal itu yang bisa menyebabkan orang itu merasa rugi, merasa menyesal. Yang pertama disebutkan malun lam yunfak. Allah anugerahkan harta, tapi hartanya tidak dipakai, ditasarrufkan dalam hal-hal di jalan Allah. Duwe-duwe nek damel bayar sekolah, bayar mondok, niku harta yang diinfakkan di jalan yang benar, karena ini bagaimana kita membangun generasi. Manungsa niku kan lemah. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha, tapi kita wajib berusaha. Ikhtiar zahiran wa batinan. Wong kadang-kadang sing wis diikhtiari gak karu-karuan tasik diuji napa malih sing gak blas niki nekat jenenge. Wonten tiyang niku gak ada putra sekian. Lho niku kadang-kadang niku padha didongakno padha, tapi antara 1, 2, 3 itu 3, 4, 5 dan seterusnya itu kadang-kadang beda. Tapi tetap kadang lari niku nggih macam-macam nggih para bapak, para ibu. Wonten sing kecil iku jalane lempeng begitu. Ana sing rodok menggok titik. Tapi yang penting kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua jangan pernah berputus asa. Iki arek kok koyo ngene sih iki. Anake sapa iki lho lali. Padahal anake dhewe. Iki kok gak padha mbek silan. Lek kabeh padha nurut, kabeh anteng, kabeh. Ini kadang-kadang kita jadi lupa, makanya kadang-kadang dielingaken. Termasuk Allah mengingatkan kita. Lho kadang lek anak itu di kabeh wis ketok wapi kabeh. Iki kadang-kadang metu sumbunge nun sewu. Koyok-koyok iku hasil didikane dhewe. Lupa kalau itu anugerah Allah. Makanya lek ono menggok-menggoke titik apalagi di usia-usia sekolah. Tapi tetap kita wajib mendoakan, jangan pernah berputus asa. Ya. Secara sunnatullah kita tetap ya ikhtiar. Tapi yakinlah di atas sunnatullah Allah punya inayatullah, Allah punya kudratullah. Niku yang harus kita download. Ya. Makanya Quran itu kata hal-hal yang sudah di luar nalar secara sunnatullah itu tidak bisa, maka kita mendownload inayatullah. Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika dimakan oleh faltaqamahul hutu wa huwa mulim, ditelan oleh ikan, itu secara sunnatullah sudah tidak bisa. Tapi kan Nabi Yunus kemudian berdoa, bertasbih, bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, introspeksi diri, lalu mengatakan menyadari diri, subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Disitulah kemudian ditegaskan dan surah As-Saffat niku napa? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus itu tidak termasuk kelompok orang-orang yang senantiasa bertasbih, maka dia akan berada di perut ikan itu sampai ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat. Ini padahal sudah tidak mungkin. Makanya kita jangan sampai mudah menjustifikasi baik murid ataupun putra ataupun anak kemudian mengatakan, "Wis gak podo iki anjene, gak podo iki." Jangan. Niki jangan sampai. Dados tiang sepah niku adalah bagaimana cara kita terus mengasah dan terus belajar menjadi orang tua. Itu tidak ada pernah selesainya. Sama dengan guru nggih ngoten. Ya, dados guru, dados tiang sepah. Niki adalah bagaimana kita terus melatih kesabaran kita dan mengupgrade, termasuk bagaimana ilmu itu bisa menyinari lelaku kita sehingga amaliyah kita itu sesuai dengan ilmu kita. Makanya yang pertama tadi, ini yang menyebabkan penyesalan, baik penyesalan di dunia atau di akhirat. Pertama adalah malun lam yunfak. Duwe-duwe nun sewu digawe tuku judi online.
Nek mriki mboten wonten. Tapi ternyata kapan hari itu kula nate dalam satu acara dengan Bu Gubernur. Ternyata di Jawa Timur itu hasil survei ya, data statistik menunjukkan bahwa masyarakat miskin itu sekian persen. Lalu ternyata setelah diteliti lagi penghasilannya di bawah sekian-sekian, ternyata yang mengejutkan dari sekian persen itu yang banyak itu termasuk langganan judol. Nek zaman singan kan judi kan harus datang ke lokasi. Saat ini karek ngeklik HP ini kok mulai dari Rp1.000 terus. Jenengan jangan curiga, lho kok ngerti kok paham cocok. Mboten. Niki cerita niki. Niku berarti lek judi ngoten niku. Niku berarti termasuk malun lam yunfak karena tidak diinfakkan di jalan yang benar. Loh ini sudah saya infakkan untuk apa? Untuk judi online. Itu masuk kategori lam yunfak. Kenapa? Karena tidak dihitung. Karena tidak ada imbas apapun, bahkan nanti akan menjerumuskan seseorang itu. Oke. Ini pasti menyebabkan penyesalan, terutama nanti di akhirat. Dan surah juz 28 di surah Al-Munafiqun Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nggih, jangan sampai harta-harta kalian, nggih harta itu enggak harus nunggu banyak. Kita dititipi sedikit juga harta. Kadang-kadang ngoten soal mental ya. Dan masyarakat kita ini Masya Allah memang secara umum itu kadang-kadang itu yaitu tadi karena ada budaya-budaya instan sehingga karepe modale titik oleh akeh. Ya apa carane yen niku wau tombok 1000 oleh piro. Engko ketok awal-awal tapi begitu sudah banyak niku kan kata kasus niku. Tiba-tiba tagihannya sekian ratus juta, sekian puluh juta. Naudzubillah. Niki harus kita bentengi termasuk anak-anak kita. Nggih. Jadi ini PR kita ini semakin hari semakin berat. Tapi kita tidak bisa menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Nek nyerah, lalu kita saja orang tua atau guru menyerah, terus mereka nanti yang membackup siapa? Kan gitu. Kita lanjutkan. Lanjutan ayat tadi, maka lanjutannya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Jadi ternyata salah satu yang disesali, mereka merasa rugi itu kalau sampai harta atau anak-anak atau anak buah itu menjadikan lalai kepada Allah. Lalu di ayat berikutnya diperintahkan infak. Maka orang yang sudah mati, meninggal, itu salah satu yang disesali itu ingin hidup lagi lalu berjanji fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Nah niki yang membuat penyesalan gara-gara malun lam yunfak. Lah yang kedua niki, yang kedua napa? Tenasahul ibanu disebutkan wa ilmun lam yu'mal bihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Jadi mek cek disebut wong iki lho wong alim, wong pinter, tapi tidak ada ikhtiar-ikhtiar untuk bagaimana ilmu itu betul-betul memunculkan khasyah yang kemudian perilakunya itu sesuai ilmunya. Memang zaman akhir niki Masya Allah. Kita kemarin beberapa waktu kan akhir-akhir ini dikejutkan oleh kasus-kasus di Pati. Ya. Niki miris. Nah ini kemudian ternyata berjubah agama, koyok-koyok yo ndek njopo, tapi ternyata melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Naudzubillah. Niki bahaya sekali niki. Jadi wa ilmun lam yu'mal, ini nanti di akhirat pasti penyesalannya luar biasa. Makanya mengamalkan ilmu itu sedikit-sedikit lalu kemudian kita amalkan yang baik-baik itu. Makanya di pertemuan-pertemuan yang dulu kan kita pernah membahas bahwa Allah itu akan membuka
memberikan ilmu kepada kita apa yang belum ketahui. Kalau kita mengetahui yang sedikit lalu kita amalkan. Allamahullahu ma lam ya'lam. Itu kalau dalam bahasa di Iqra itu kan ada allama bil qalam, ada allamal insana ma lam ya'lam. Terus yang ketiga, yang sering membuat penyesalan apa? Wasyababun lam yashtagil. Niki penting ini, mbak-mbak yang santri-santri, mas-mas yang cik mondok, niki lek gak sibuk dalam arti sibuk dalam kebaikan. Itu kalau dalam bahasanya Imam Syafi'i itu, pemuda itu harusnya sibuknya dua hal, bil ilmi wat tuqa. Pokoknya sibuk ilmu kalau mengupgrade ketakwaan, bukan sibuk mabar, bukan. Nek sibuk mabar, ilmi wat tuqanya ndak diraih, engko getun. Sing wis tuwek-tuwek ngeten iki, itu kadang-kadang ingin kembali mengulang masa lalu. Seandainya saya dulu mondoknya lebih serius, seandainya saya dulu mondoknya lebih sregep, seandainya saya dulu ini dapat ini. Tapi saiki karek getun. Opo ya aku biar kok gak ngini. Tapi kan angel balik, apalagi sekarang tanggungannya sudah beda. Sudah berkeluarga, pengen mondok maneh, sudah punya anak mondok maneh, terus anaknya sopo sing ngeramut dan seterusnya. Jadi ada penyesalan-penyesalan itu, apalagi nanti di hadapan Allah pasti menyesal. Wong tiyang niku tiyang sae mawon niku di akhirat, di alam barzah sampai di akhirat niku mawon menyesal, apalagi yang biasa-biasa. Napa malih sing awon naudzubillah. Niku mesti getun. Ya. Kenapa kok di sini disebut secara khusus wasyababun lam yashtagil? Karena masa muda itu biasanya banyak yang meremehkan waktu. Wis dikandani kalau wong tuane le belajar sing sregep. Sampeyan sekolah sing dukur, sing pinter ilmune, adabe sing apik. Nah, orang tua, guru-guru kita, guru-guru sampean semua ini sudah pernah muda. Sehingga ngerti pian. Dadi lek dadi santri, dadi anak dituturi ojo ngene kemudian lah sampean biyen sregep tak gak Pak pas jek nom-nomane. Lah iya makanya aku getun. Mangan ojo sampai terjadi kesampaian kan gitu. Jadi santri-santri ini yang masih muda. Ya. Kalau panjenengan sampean-sampean ini anaknya tokoh, ada yang putranya kiai, bunyai, pengasuh pesantren atau guru, maka syukurilah tapi tetap jangan kemudian lupa diri kemudian bangga, oh bapak saya kiai, saya nyantai, tidak bisa. Karena ilmu itu ya bita'allum. Kalau kemudian Allah menganugerahkan sisi lain karena ada support dari orang tuanya tadi, umpama miladunna ilma, kemudian dapat ladunni, itu ojo dijagakno dhisik, lek sampean jagakno saiki gak gelem sinau. Ilmu itu tetap bita'allum, baru dices dengan keberkahan, barokah dengan taat, ya, bagaimana menghormati guru, menghormati ilmu, itu nanti akan membuka pintu keberkahan. Sehingga keberkahan itu kadang-kadang begini, ilmunya ketok di sekolah gak patek pinter, tapi begitu lulus itu ternyata memberikan manfaat yang lebih dibanding sing pinter. Bukan berarti gak perlu pinter, enggak, pinter itu juga perlu. Prestasi itu perlu, karena semakin banyak prestasi maka berarti semakin banyak yang bisa dibagi untuk kemanfaatan bagi orang lain. Sehingga prestasi itu tidak hanya tersimpan di lemari, piagam, piala, enggak, tapi apa yang bisa kita berikan. Ini yang paling penting. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka ini terkhusus bagi para santriwati, santriwan nggih. Serius ya, ojo sampai gak serius, getun. Saya dulu zaman saya mondok ini ya, padahal saya melaksanakan aktivitas seperti biasa. Saya tidak pernah melakukan pelanggaran kecuali mokong itu saya ikut pengajiannya di Menturo itu, di Sumobito, Cak Nun itu. Dulu ada padang bulan itu. Itu saya pernah 3 kali, yang terakhir itu kena keamanan. Saya ingat nakal itu ya di situ itu. Tapi saya nakalnya ikut pengajian itu.
Saya sehari-hari itu, kata teman-teman saya, katanya ini ya, saya dianggap jari ini sregep, padahal saya yang melaksanakan ya sesuai, ini sudah kewajiban saya. Itu saja ketika saya lulus, ketika saya keluar dari pesantren, saya kuliah, itu penyesalan. Iya yo lapo biyen kok gak sregep ngini, kok gak ngini, kok gak ngini. Itu ada penyesalan itu. Jadi makanya di sini yang ketiga ini, yang turithul hasroh itu termasuk wasyababun lam yashtagil. Lek arek enom mager, masya Allah. Jek enom kok mager, males gerak. Iki model opo? Wong sepuh-sepuh lho, naudzubillah, sing sakit, sing diuji oleh Allah dengan stroke. Itu lo pingin gerak kok sampean sudah bisa gerak kok ndak mau gerak. Pinginnya HP-an, sik mager. Juru orang tuanya dimintai tolong pulang liburan, ayo ya nyapu ya, iya tok tapi mager. Ya Allah, uang itu kok, iya santri-santri ini, baik yang ma'had ali ataupun ma'had yang belum ali. Jadi jangan sampai ini syababun lam yashtagil. Ini nanti akan menyebabkan penyesalan. Lalu yang keempat, yang menyebabkan penyesalan di dalam Nasaihul Ibad itu dijelaskan wasuhbatun lam tanfa, persahabatan yang tidak memberikan manfaat. Bisa pertemanan, ya kalau kita tarik umpama dalam konteks keluarga juga bisa, karena keluarga itu di situ kan ada interaksi, kedekatan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri. Ini harus bisa memberikan manfaat, terutama bagaimana semakin hari semakin baik. Dan bagaimana semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah. Niku yang paling penting. Karena kalau tidak, wasuhbatun lam tanfa, atau mungkin santri-santri kekancan duwe konco akrab. Lek koncone wis gak sip, koncone ngejak males, iki biasanya sing sregep katut males. Lek sing males katut sregep ada tapi jumlahnya ndak banyak. Sing akeh ku lek kekancan warek males, iku sing sregep dadi malas. Wonten tiang sehat kali sakit. Sing sering sing sakit ketularan sehat apa sing sehat ketularan sakit? Ya ndelok-ndelok sakiti. Tapi kadang-kadang sing sehat ketularan sakit. Nah ini harus diwaspadai. Jadi jangan sampai wasuhbatun lam tanfa. Dan itu harus dimulai ketika proses belajar. Carilah teman yang bisa saling memotivasi. Ojo nemu konco kemudian konco iki saling gembosi. Alah lapo sing ngoyo-ngoyo sinau engko wong wedok ya balik nang pawon. Beda. Bagaimana cara berpikir, logika berpikir kita bangun. Bagaimana ilmu ini betul-betul kita kuati. Karena mbak-mbak inilah nanti yang akan mengawal bagaimana menjadi madrasah ula bagi anak-anak panjenengan semua. Makanya ada satu ungkapan itu yang dikutip oleh Gus Rijal Mumazik itu ya, Gus Wardan ya. Ya, dawuhnya Bunyai Solihan apa Mbak Wahid itu. Jadi kalau mendidik satu laki-laki itu hanya mendidik satu orang, tapi kalau mendidik perempuan satu orang itu sesungguhnya mendidik satu generasi. Jadi jangan sampai panjenengan mbak-mbak yang masih mondok sanawiyah, aliyah, ma'at ali kemudian merasa ala gaya apa sing ngoyo-ngoyo. Loh. Ini penting sekali bagaimana kita ini mengupgrade ilmu dan ketakwaan. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan. Darajatul ulama fauqal mu'minin bisa bi'imi'ati darajatin. Dalam bahasa Arab, nggih, sab'i mi'ah, pokok kata-kata sab'ah 7 itu kadang digunakan dalam konteks hitungan banyak. Walaupun dalam konteks tertentu, apalagi di situ ada pengkhususannya, ada takyidnya, itu biasanya memang 7 ya 7. Tapi kalau 7, 70, 700 itu menunjukkan banyak. Makanya ada yang memahami kemudian ungkapan ini menunjukkan ini derajat orang berilmu yang ilmu itu diamalkan, ini dibanding orang yang hanya dia sekedar wis pokoknya iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Dengan orang yang mengupgrade ilmunya,
itu ada jarak terkait dengan derajat ini. Padahal digambarkan setiap 2 derajat itu perjalanan 500 tahun. Jadi ada jeda 500 tahun. Ini berarti kalau dikali, umpama dikalkulasi, ini temenan kalkulasinya secara real begitu, ini luar biasa ini. Tapi tidak berarti kemudian orang-orang yang berilmu, dititipi, diamanai oleh Allah dengan ilmu tidak kemudian merasa, iki lho aku sing ilmune luar biasa. Karena Al-Quran mengingatkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi di setiap wa fawqa kulli dzi ilmin, setiap orang yang punya ilmu itu di atasnya ada lagi yang lebih, ada lagi yang lebih. Ya. Di ayat yang lain wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi bagian dari ilmu kecuali sedikit. Jadi ini kita harus menyadari itu. Karena memang semakin akhir ini ilmu Allah ini semakin sedikit, kan semakin ditarik, ilmu dicabut dengan wafatnya para ulama-ulama kita. Jadi Allah mencabut ilmu itu caranya dengan mewafatkan al-ulama. Lah al-ulama inilah termasuk nanti ada penjelasan di paragraf berikutnya yang Allah dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nanti kita lihat tafsirnya. Kita lanjutkan dulu. Wa qala Allah taala, dan berfirman sapa Allah taala halimuh luhur sapa Allah. Hadratus Syekh mengutip dawuh firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Syahida nyakseni sapa Allahu Allah annahu sak temene kelakuan la ilaha illahu, la ilaha tidak ada Tuhan iku maujud yang layak disembah iku maujud, la ilaha illa huwa kecuali dia yaitu Allah. Ini puncak ketauhidan. Dulu pernah kita bahas ya bahwa ketauhidan ini orang yang sudah beriman itu harus disupport dengan ilmu. Makanya di juz 26 itu ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam itu diilmoni, ketahui itu ya diilmoni. Jadi tidak hanya berhenti wes cukup iman, maka ilman itu disupport dengan ilmu. Ini akan menambah keimanan, akan menambah rasa khasyah. Wong itu saja zaman akhir kadang-kadang ilmu itu kemudian naudzubillah itu bisa mencelakai diri seseorang kalau ilmu itu tidak bermanfaat. Ini yang sangat-sangat kita khawatirkan. Lalu lanjutannya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ya, yang syahidan tidak hanya itu, Allah melanjutkan wal malaikatu, dan juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang yang diberi ilmu, qaimam bil qist, qaimam bil qist, hale betul-betul menegakkan keadilan. Al-ayah. Fabada'a mongko mulai ngawiti sapa Allah taala binafsihi kelawan dirinya Allah, diri sendiri. Jadi Allah memulai syahidallah. Lalu kemudian disandarkan wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini menunjukkan kedudukan yang luar biasa. Jadi sesuatu kalau langsung disandarkan kepada Allah, ini kedudukannya luar biasa. Kalam itu biasa dan umum, tapi kalau disebut kalamullah ini kedudukannya luar biasa. Kitab banyak, ini kitab, tapi ketika kitabullah itu beda dengan kitab-kitab yang lain. Api itu biasa, tapi kalau Allah disebutkan narullahil muqaddah, api Allah ini luar biasa ini. Pasti tidak seperti api-api biasa. Yang api itu membakar ya langsung alal afidah itu. Ini ancaman kalau itu terkait dengan itu. Kembali ke ayat tadi. Wal malaikatu wa ulul ilmi fabada Allah taala binafsihi wa thanna bimalaikatihi, dan kemudian Allah mengurutkan yang kedua itu dengan menyebut malaikatnya. Ya.
Sama dengan ketika Allah bersolawat kepada hadratur Rasul, itu dimulai didahului dengan taukid innallaha, kemudian wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, terus diperintah ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga orang-orang beriman yang salawat, yang gemar bersolawat, yang sregep solawat, itu kedudukannya juga luar biasa. Ya. Wal malaikah wa thanna bi malaikatihi wa thalatha, kemudian mengurutkan yang nomor 3, itu yang nomor 3 itu bi ahlil ilmi, kelawan ahlil ilmi. Yang dalam ayat tadi wa ulul ilmi qaimam bil qist. Wa nahika wa nahilan nyukupi ka ing sira bihadza, kelawan ini apa nih, syarafan kemuliaannya, wa fadlan dan keutamaannya, wa jalalatan dan keagungannya, wa nablan dan kemuliaannya dan mulyani. Jadi memang ini kemudian untuk menunjukkan bahwa ahlul ilmi, ulul ilmi ini memiliki kedudukan yang istimewa, kemuliaan yang berbeda dengan yang tidak ulul ilmi, yang tidak ahlul ilmi. Jadi ini termasuk memotivasi, baik memotivasi guru, para murid-murid dan juga orang tua. Karena kalau orang tua ini mensupport bagaimana anaknya menjadi ahlul ilmi yang betul-betul mengamalkan, orang tua itu akan terangkat derajatnya. Jadi orang tua akan terangkat kemuliaannya karena sebab anaknya tadi itu. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsha, hanyalah merasa takut Allah ing Allah, min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah, sapa al ulama'u, yaitu para ulama. Jadi ulama itu ini memang bentuknya luas, tapi yang penting disebut ulama itu tidak hanya pinter, tapi ulama itu juga mempraktekkan ilmunya, mengaplikasikan, termasuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah, mentaati hukum-hukumnya. Kenapa? Karena ada rasa khasyah di dalam dirinya. Niki tentang tafsir Ibnu Katsir, para rawuh rahimakumullah. Oh, sudah pukul 21 ini. Dan Ibnu Katsir diderasakan ngeten. Ada riwayat Ibnu Abbas, atau di sini ada dari Ali Ibnu Abi Thalhah. Ini dari Ibnu Abbas juga mengomentari fi qaulihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Qal alladzina ya'lamun annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi mereka ini, ulama ini adalah mereka yang betul-betul memahami, betul-betul mengetahui bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Terus ada lagi dari Ikrimah mengatakan begini, al-alimu birrahman man lam yusyrik bihi syai'a. Jadi kalau disebut ulama, al-alim, al-ulama, yang betul-betul ada khasyah, itu cirinya adalah man lam yusyrik bihi syai'a. Ini yang pertama. Orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Lalu yang kedua, wa ahalla halalahu, dan betul-betul menegakkan apa-apa yang dihalalkan, wa harrama haramahu, dan menegakkan serta menjauhi apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah. Makanya ono wong sing ketoke pinter tapi kok sing haram diterabas ngawur, ini berarti belum masuk kategori ulama yang disebutkan innama yakhshallah niki. Makanya ulama Ghazali niku di Bidayatul Hidayah, kitab niku tipis tapi luar biasa, bicara tentang akhlak. Itu di muqaddimah itu beliau sudah menjelaskan nanti itu ada ulama-ulama yang bahaya itu yang kemudian disebut ulama usu.
Sajane ulama itu enggak ada yang su, tapi untuk mengkategorikan cek gampang ngono. Ana wong sing jubahe ulama tapi su, naudzubillah. Itu berarti ini tidak melakukan ini, tidak menegakkan, tidak apa yang haram tidak dijauhi dan seterusnya, terlalu sembrono. Padahal orang itu kalau sudah sembrono, meremehkan hal yang kecil, ini bisa berdampak pada hal-hal yang besar. Wa hafidha wasiyatahu. Nah, ini lanjutannya ini. Orang yang al-alim birrahman atau yang ulama tadi itu hafidha wasiyatahu, betul-betul menjaga apa yang dipesankan oleh Allah di dalam Quran. Banyak, termasuk memesan, Allah berpesan terkait dengan ketauhidan, dilewatkan kisah Nabi Ibrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan seterusnya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, atau ada ayat yang lain tentang Allah berwasiat terkait dengan memuliakan kedua orang tua, birrul walidain, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Ini termasuk wa hafidha wasiyatahu wa ayqana annahu mulaqihi wa muhasibun bi amalihi, dan dia meyakini bahwa dia akan menemui Allah. Orang itu kalau punya keyakinan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ini akan betul-betul menjaga. Tapi kalau les gak duwe rasa niki gak wedi, niki yang bahaya. Ya. Niki yang bahaya. Wa muhasibun bi amalihi, dan meyakini bahwa Allah itu adalah yang nanti akan menghisap seluruh amal yang dia lakukan, dimintai pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini termasuk disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Terakhir setunggal malih. Masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ibnu Katsir niki mengutip dawuhnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri niku lahir tahun 61 Hijriah. Lahir tahun 91 Hijriah, wafatnya 161 Hijriah. Niki gurunya Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah salah satu gurunya Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau dawuh ngeten. Ya. Al ulama utalafatun. Ulama itu ada 3 kategori. Yang pertama, alimun billah, alimun bi amrillah. Wonten ulama niku sing alimun billah. Dia alim, dia faham, dia tahu terhadap Allah, dan alimun bi amrillah. Dia juga tahu sehingga mentaati amrillah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu yang kedua, ada kategori wa alimun billah laisa bi alimin bi amrillah. Ono wong sing ngerti ilmune tapi tidak mau mentaati perintah Allah, justru malah melanggar. Alimin laisa bi alimin bi amrillah. Terus yang ketiga, wa alimin bi amrillah, ono wong niku sing alim bi amrillah, ngerti ditaati ngene, tapi dia laisa bi alimin billah. Ya, tidak begitu faham, tidak begitu mengetahui ilmu terhadap Allah. Fal alimu billahi wa bi amrillah, inilah yang pertama, inilah kategori inilah yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, alladzi yakhshallaha wa ya'lamul hududa wal faraidha. Ini yang pertama, ini adalah orang yang yakhshallah, senantiasa punya rasa khasyah, dan dia betul-betul mengetahui dan mentaati hudud dan faraidnya. Mana batasan-batasannya, kalau melanggar ini maka kena had, kena hudud, kena hukuman. Ya. Lalu mana yang menjadi kewajiban-kewajiban, dan itu dilaksanakan. Terus yang kedua, wal alimu billah laisa bi alimin bi amrillah. Alladzi yakhshallah, takut kepada Allah tapi dia ilmunya gak patek. Wala ya'lamu al-hududa wala al-faraid. Kalau yang tadi ilmunya oke, khosyahnya ada, sehingga betul-betul alimun billah, alimun bi amrillah.
Yang kedua ini enggak. Yang kedua itu punya rasa khosyah, tapi gak patek paham. Umpama ada orang itu yang kemudian pokoknya melok guru, tapi betul-betul ibadahnya mempeng, tapi ilmunya gak patek. Ini ada yang kelompok kedua. Ini juga masih lumayan karena ada yakshallahnya. Yang bahaya itu yang ketiga. Wal alimu bi amrillah laisa bi alimin billah alladzi ya'lamul hududa wal faraid. Dia tahu hukum wala yakhshallaha azza wa jalla. Tapi dia punya rasa khosyah kepada Allah. Naudzubillah. Ini yang berbahaya itu yang ketiga. Pinter ngalor ngidul ngomong takoki winter, tapi kepinterannya itu untuk ngelabui orang lain, untuk menipu orang lain, untuk menutupi kejahatan yang dilakukannya. Ini yang sangat berbahaya. Naudzubillah. Mugi-mugi putra putri kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan pitulung saking Allah lan anugerah saking Allah saestu-estu dados tiyang yang kategori alladzi yakhsyallaha wa ya'lamul hududa wal faraidha. Amin ya mujibas sailin, amin ya rabbal alamin. Kula kinten cekap mekaten, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, pangapunten menawi wonten hal-hal yang kirang tepat atau ada kekhilafan yang tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, mugi-mugi hajat baik kula lan panjenengan khususipun kagem kita sedaya keluarga besar Yayasan Khairiyah Hasyim, keluarga besar Pondok dan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Khairiyah Hasyim Seblak, lan putra-putri kula lan panjenengan, murid-murid di sini, para santri sedaya senantiasa mendapatkan anugerah kemudahan dalam menuntut ilmu, rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah, diberi rizki yang lancar barokah, nggih. Dan yang paling penting adalah ilman nafi'an mubarakah. Allah anugerahkan ilmu yang manfaat dan barokah, hidup nggih manfaat nggih barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il marhumin wal marhumat alladhina dzukira fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا خاصة تلاميذ هذا المعهد وهذه المؤسسة وهذه المدرسة من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل السنة والجماعة ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أعمالنا
أعمارنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. Matur nuwun pangapunten sanget. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.